warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Raman Saku, Ramadan Asik bersama SDMKU. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Angga tentunya di acara Healthy Life. Nah, Healthy Life hari ini kita akan membahas tentang tetap bugar selama Ramadan. Bagaimana puasanya lancar? Selama puasa sudah ada yang bolong atau belum nih? Anak-anak dan ayah bunda sudah ada yang bolong puasanya atau belum? Semoga belum ya. Ingat, targetnya selama 1 bulan harus penuh ya puasanya ya. Nah, kali ini di acara Healthy Life kita sesuai tema akan membahas tetap bugar selama Ramadan. Nah, hari ini kita kedatangan tamunya langsung live, kita panggil langsung dari rumah sakit. Nah, rumah sakit mana nih? Jangan takut ya, beliau itu baik banget. Beliau mau kasih tips gimana caranya tetap bugar, tetap sehat selama Ramadan. Nah, langsung aja kita ketemu dengan Dr. Agus Solikin dari Rumah Sakit Umum Islam Rantai. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak Angga. Alhamdulillah, sehat hari ini dokter? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu mungkin dokter audiens yang hari ini. Assalamualaikum, salam viralku, tetap sehat ya. Tetap sehat selalu ya. Nah, hari ini kita ketemu dengan temanya di tetap bugar selama Ramadan. Nah, kalau dari dokter Agus sendiri, kira-kira nih dok, pasti kan banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak bugar selama Ramadan ini dok. Bisa jadi karena terlalu banyak beraktivitas, itu alasannya banyak sekali. Karena banyak beraktivitas, saya tidak mau banyak beraktivitas Pak. Saya maunya tetap duduk manis di rumah, nggak ngapa-ngapain. Biasanya kalau anak-anak itu mainnya gadget, seharian main gadget, tidak mau beraktivitas, biasanya duduk manis. Nah itu kan memicu banyak sekali kegiatan ya dok. Padahal selama puasa ini bisa jadi misalkan selain main gadget kita bisa mungkin membaca Al-Quran atau mungkin bisa main dengan teman-temannya. Tapi karena kehalang pandemi itu anak-anak biasanya malas stay di rumah. Alasannya mau di rumah aja, tetap di rumah aja dengan cara main gadget. Biasanya selama puasa juga kan karena tidak mau keluar takut virus di rumah aja. Nah, kira-kira kalau biar bugar itu gimana aja dok? Oke, jadi sebelum bahas mengenai beberapa detail itu Pak Angga, saya ingin bahas mengenai definisi puasa sendiri. Jadi Anda yang solihin dan solihat, bahasanya sebenarnya puasa itu tidak seperti yang berat yang kalian pikir. Jadi memang pada dasarnya puasa menahan memang makan dan minum dari setelah fajar sampai maghrib atau mungkin azan maghrib ya bahasa kita mudahnya. Salah satunya makan minum ya, tapi tidak hanya itu, tapi juga mengenai emosi, ibadah kita dan beberapa hal yang lain. Nah, tapi memang identiknya puasa dengan lemas, puasa dengan makan, karena memang real di masyarakat mungkin identiknya dengan itu. Iya. Padahal sahabat viral semuanya siang mutasi. Jadi bahasanya sehat, puasa bikin sehat. Ya. Pada dasarnya gitu kan. Jadi harusnya ketika kita berpuasa ini bikin kita sehat. Iya. Nah, saya sempat juga membaca beberapa artikel itu ternyata puasa itu banyak sekali manfaatnya dok. Ya betul. Saya pernah membaca bahwasanya dari puasa juga itu bisa mengurangi atau di dalam lambung itu bisa terkuras semua ya dok. Jadi makanan yang masuk itu bisa tercerna lebih cepat atau gimana sih dok? Istilah yang mudah bisa diserapnya itu dok. Ya. Jadi dengan puasa itu jangan khawatir terus jadi tidak sehat, jadi lemas dan sebagainya. Tidak. Kita ada beberapa kiat-kiat untuk menyiasati itu agar kita mencapai suatu goal atau tujuan tadi bahwasanya puasa itu bikin sehat. Nah, beberapa caranya adalah pertama, pahami bahasanya puasa itu memang menahan makan minum dari setelah fajar sampai maghrib. Ya benar. Kemudian yang kedua, berarti hubungannya kita harus tahu ini setelah fajar, berarti sebelumnya kita ada ritual yang namanya sahur. Kemudian ketika maghrib kita ada ritual yang namanya buka puasa. Ya. Memang ada hubungan mengenai makanan. Nah, dari makanan itu yang penting kita pilih-pilih Bapak. Jadi memang puasa itu bisa mengatur porsi di lambung sehingga pengosongan makan lebih cepat. Idealnya seperti itu. Tapi harapannya kita bisa memilih makanan-makanan yang tepat, bagus gitu ya. Jadi perlu kita pertimbangkan makan-makan yang tepat itu untuk sahur maupun buka, sehingga kita bisa
nggak terlalu lemes atau bisa tetap semangat karena variatif. Apalagi untuk anak-anak penting sekali pemenuhan menu untuk buka dan sahur itu Pak. Sangat penting ya. Nah berbicara soal menu Dok, tadi kan Dokter Agus sedikit membahas atau sedikit menyinggung tentang menu. Nah kira-kira kalau untuk anak-anak nih Dok, biasanya kalau untuk selama sahur itu tips pemilihan untuk anak-anak biasanya yang bagus apa Dok? Selama sahur, selama mungkin waktu buka puasa juga, karena biasanya anak-anak kan kalau untuk sahur karena masih ngantuk, jadi makannya ngambilnya seadanya aja, terus mungkin sedikit. Nah, terus pas buka puasa karena dia sudah menahan lapar, dia pengen langsung mungkin es, langsung ambilnya es. Ada makan apa aja, biasanya yang paling favorit mie instan diambil. Terus kalau sayuran, Bunda bilang sayuran itu enak buat buka puasa. Tapi anak-anak nggak mau, maunya yang manis, yang enak. Nah, biasanya es, mie atau enggak camilan. Nah, kira-kira menu yang baik waktu sahur untuk anak-anak, mungkin ayah bunda juga mau gitu. Nah, selama buka puasa juga kira-kira menu yang baik itu apa sih ya? Jadi adik-adik dan ayah dan bunda sebenarnya pemilihannya itu pada umumnya sama ya, anak-anak maupun dewasa. Kita membutuhkan asupan makanan yang justru sebenarnya memang banyak mengandung serat. Ya. Manis menjadi salah satu prioritas, tapi tidak menjadi patokan terus harus manis terus ya gitu. Karena nanti ada beberapa yang mungkin ada gangguan, anak-anak pun juga ada yang gangguan sakit gula misalkan, ada beberapa penyakit yang menyerang pada anak-anak sakit gula. Otomatis ketika dia punya sakit gula, maka pemilihan untuk makanannya yang tidak terlalu manis sekali, manis tetap boleh, tapi kita ada pilihan-pilihannya. Nah, kemudian sayur buah itu bagus, kenapa? Karena itu mengandung serat sehingga dia bisa dicerna dengan lebih panjang, kebutuhan kalorinya bisa tercukupi lebih panjang dibandingkan sekedar es aja yang manis atau mie instan, dia langsung habis cepat, tapi nutrisinya juga cepat habis, jadi malah lemas gitu. Kemudian juga minum. Untuk minum seperti minuman yang kita pilih, misalkan teh nih contohnya. Untuk teh sebaiknya dikurangi ya, karena teh sendiri dia kan bersifat diuretik. Kalau bahasa medisnya itu, dia menarik air Mas ya. Oh gitu. Dia menarik air sehingga ketika mungkin adik-adik ataupun ayah dan bunda ketika buka atau terutama sahur ya, mengkonsumsi teh yang banyak, ketika paginya kencingnya sangat lancar atau mungkin berlebih, nah itu kan kandungan cairan dalam tubuh kita kesedot. Nah, kita bisa memilih-milih mungkin yang lain seperti jus buah ataupun susu yang lain. Teh ya tetap boleh, tapi jangan terlalu banyak. Yang kedua, untuk anak-anak teh sangat kita kontrol. Kenapa? Karena teh juga dia mengikat zat besi. Apakah tidak boleh? Boleh, karena teh juga mengandung antioksidan, tapi memang kita porsinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Diganti dengan asupan-asupan yang banyak seratnya, buah-buah, sayur, kurma, ya gitu kan. Disarankan biasanya kurma ya? Disarankan, apalagi kalau kurma kan termasuk sunahnya. Ya, kalau buka puasa sunahnya harus ada kurma. Ya, dia kurma kenapa disunahkan? Karena dia manis, glukosanya kompleks, ada seratnya, jadi dia sangat lengkap sekali. Sangat lengkap, Nah, tadi menyinggung soal susu. Nah, ini kalau di rumah biasanya saya itu bunda saya itu selalu bilang kalau sahur harus ada susu. Saya selalu bertanya kenapa sih harus ada susu gitu. Nah, kalau tadi dokter bilangnya kan boleh diganti dengan susu. Nah, sebenarnya kalau untuk sahur minum susu itu dianjurkan atau lebih malah dianjurkannya air putih saja Dok kalau saat sahur? Saat sahur kita mengkonsumsi makanan yang tetap kompleks ya, jangan sekedar mie instan atau sesuatu yang serba instan. Itu juga memenuhi gizi yang seimbang, salah satunya susu. Susu tentu saja kandungannya pasti diketahui oleh adik-adik semua dan ayah dan bunda bahwa mengandung lemak, protein, dan kemudian mineral yang kompleks di situ sehingga bisa mensupport kebutuhan. Apalagi anak-anak bangun tidur nih, kadang dia ogah-ogahan makan, makanya kita menyiasati di tambahan suplemen dari minuman, contohnya susu. Dan tetap makan diharapkan bisa masuk dengan cara mungkin ayah dan bunda bisa menyiapkan packaging atau kiat memasak yang mungkin variatif dan kekinian. Baik. Gitu sih, Pak. Nah gini Dok, saya mau sedikit bertanya. Ini mungkin lebih ke pengalaman pribadi dan mungkin yang saya lihat di sekitar rumah saya Dok. Bahwasanya ketika buka puasa itu kan biasanya
suka asal ngambil makan, akhirnya kekenyangan yang berujung untuk sholat Isya pun juga mengantuk, tidak jadi. Nah, kalau misalkan mengaturnya seperti ini dok, saya buka puasa makannya mungkin hanya 1-2 makanan saja, mungkin hanya buah, tapi mungkin setelah Isya, setelah sholat tarawih, saya makan lagi itu apakah diperbolehkan dok? Sedangkan setahu saya nih ya dok, mohon maaf, itu kita sudah tidak mungkin disarankan untuk tidak makan setelah jam 7 atas gitu. Itu gimana dok? Apakah diperbolehkan setelah sholat Isya mungkin sekitar jam 8 atau mungkin menuju jam 9 malam itu makan lagi untuk melanjutkan buka puasa yang tertunda, itu apakah boleh dok? Boleh. Jadi gini, memang sebenarnya saya sudah meluruskan untuk makan malam hari memang ada beberapa yang kita anjurkan untuk dikurangi frekuensi seperti itu untuk bagi mereka yang sekiranya ada penyakit-penyakit tertentu sebagai pola pengaturan makannya. Tapi untuk kita membahas bagi kondisi pasien, mohon maaf, sehat ya, ayah dan bunda atau anak-anak yang sehat di sini, kita bisa menyarankan untuk makan secukupnya. Ya, tadi mungkin kalau ayah bunda mungkin bisa makannya dengan kurma, kemudian sedikit air putih ataupun sesuatu yang manis sedikit boleh, silakan. Setelah itu dilanjutkan setelah maghrib atau setelah tarawih, tidak ada masalah. Karena ketika kita langsung menghajar makan banyak, karena mungkin biasanya sudah lapar melihat banyak. Nah itu menyalahi mengenai pola-pola makan yang bagus ya. Karena kan kita juga perlu mengatur ya. Ada sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan. Sehingga kalau penuh, otomatis ketika mau sholat maghrib atau sholat tarawih, dia kan ngantuk biasanya. Ngantuk kemudian penuh begah. Jadi kenapa kok bisa ngantuk? Nah, jadi sobat viral semua, kenapa kok bisa ngantuk ketika perutnya banyak? Karena tenaga kita fokus untuk mencerna di perut kita. Oh begitu. Contohnya logikanya pada habis makan kok jangan lari-lari. Biasanya begitu. Karena ketika lari kita butuh tenaga buat otot, buat kaki, tangan. Sedangkan tenaganya baru fokus untuk perut. Mencerna. Jadi kalau terpecah fokusnya, otomatis ada sesuatu yang tidak pas. Oh begitu. Ada alarm, perutnya kadang nyeri dan sebagainya. Biasanya begitu. Itu logika yang bisa kita sampaikan pada anak-anak kita, pada ayah dan bunda, bahwasanya memang makan kita bisa atur frekuensi, menjumlah, dan kapan saatnya. Apakah boleh makan setelah tarawih? Boleh, tapi tadi tetap kita atur porsi makanan, jenis makanan yang bagus. Tadi serat yang banyak, kemudian karbohidrat kompleks secukupnya, jangan terlalu manis sekali, jangan terlalu berminyak sekali atau bergorengan sekali, karena sesuatu yang tidak bagus menyebabkan gangguan di sistem keseimbangan tubuh kita. Oh begitu, baik-baik. Nah dok, ini kan tadi kita sudah berbicara soal makanan. Nah ini kan pasti kita sudah mengatur nih dok, misalkan saya mau pola sehat nih dok waktu puasa, saya sahurnya sudah dengan buah, saya dengan ada karbo secukupnya, ditambah dengan protein. Nah ada mungkin saya tambahkan dengan susu biar makin kuat dok. Tapi kalau misalkan setelah kita sahur terus bangun ternyata malah lemas nih dok. Nah itu apa sih dok kira-kira yang menyebabkan kita lemas selama kita puasa, padahal sudah sahurnya itu sudah sangat amat kita lengkapi banget dok. Nah mungkin sebelum dokter Agus menjawab, kita mau break dulu. Kita sedikit berikan jeda untuk setelah ini dokter Agus ingin menjawab dengan pertanyaan yang sudah saya berikan. Siap.
Kembali lagi di Ramansaku, Ramadan Asik bersama SDMKU. Kali ini kita masih membahas di Healthy Life, acara Healthy Life, temanya masih sama, tetap bugar selama Ramadan. Nah dok, kembali ke pertanyaan sebelumnya dok, bahwasanya misalkan gizi saya selama bulan puasa, makanannya gizinya sudah seimbang sekali, sahurnya sudah sangat amat tepat sesuai anjurannya dokter Agus, tapi pas pagi hari lemes nih dok, pagi hari lemes, mau mandi, setelah mandi agak seger, terus lemes lagi. Itu biasanya yang menyebabkan apa sih dok? Apa karena saya ataupun anak-anak ayah bunda salah posisi tidur kah? Posisi tidur mungkin bisa jadi ya dok. Ataupun mungkin apakah karena tadi makanannya walaupun sudah seimbang tapi tetap berlebih, atau apa sih dok yang biasanya menyebabkan lemas pas waktu puasa nih? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa kasus. Boleh jadi satu dari pemilihan dari makanan tadi ya. Sebenarnya kalau sudah benar seharusnya tidak terjadi. Tadi kita menggarisbawahi mengharapkan karbohidrat kompleks agar lama pencernaannya lebih panjang, pengosongan waktunya lebih panjang, sehingga kebutuhan kalorinya masih terjaga, rasa kenyangnya masih terjaga. Itu juga penting. Tapi kalau sudah tepat, kok masih ngantuk, lemas, mungkin ada dari mindset kita bahwasanya kalau puasa ya harus Lemes gitu. Bermalas-malasan, tidur, mengurangi aktivitas fisik, tidak olahraga, tidak bekerja. Enggak, itu pola pikir yang salah. Oh begitu. Jadi kalau kita sejak pagi cukupkan tidurnya, ketika sudah sahur, subuh, boleh aktivitas fisik, berikan aktivitas fisik sejak awal yang membuat kita bergairah untuk beraktivitas. Contohnya olahraga yang cukup direkomendasikan ketika pagi hari, cukup dengan berjalan, gitu. Jalan-jalan sehat gitu ya dok? Iya, jogging, kemudian yang ringan aja, kemudian menghirup udara segar, ya, sehingga tidak ngantuk lagi, tidak lemes, tapi jangan terlalu jauh juga. Oh begitu, berarti yang sebentar aja gitu? Iya. Mungkin hanya 5 meter terus balik gitu, boleh dok? Itu mungkin buat anak 1 tahun 2 tahun. Bisa. Kemudian bersepeda ringan, apalagi sekarang lagi musim bersepeda. Iya, bersepeda boleh, silahkan aktivitas. Kemudian menyambut untuk bekerja. Bagi ayah dan bunda, aktivitas bisa aktivitas tetap dilaksanakan sembari dengan memperbanyak amal-amal ibadah rutinitas Ramadan. Nah, bagaimana pada anak-anak yang mungkin sedang mengalami pembelajaran daring? Ya, nah, biasanya itu dok. Oh, saya capek nih, saya mau main, saya ngerjain aja nih, ngerjain tugas lewat gadget, laptop atau HP, padahal mungkin ada yang semi-semi saya main game. Main game biasanya gitu. Sebenarnya boleh bermain aktivitas hiburan, tapi ada waktu paparan beberapa batasannya. Timingnya ya, dok. Nah, anak-anak bisa beraktivitas lain dengan kreativitasnya apa? Oh, saya suka desain. Mendesain apa atau menggambar begitu ya dok? Alihkan dengan hobi-hobi. Adik-adik semuanya. Oh, saya hobinya memasak, ya jangan memasak juga sih. Nanti tahu-tahu menyicipi habis dong. Ya. Walaupun sebenarnya kalau mengicipi tidak ditelan itu insya Allah tidak membatalkan, tapi untuk meminimalisir terjadi kecelakaan pada saat insiden yang tersengaja ya dok. Oke. Jadi hobi-hobi itu bisa, contohnya tadi hobi desain, hobi menggambar, hobi menulis, kemudian hobi berolahraga pun boleh, tapi mungkin dipilih jam-jamnya ya. Oh, pagi olahraga yang ringan, nanti kalau seandainya agak sore olahraga yang sedikit agak berat sedikit, contohnya mau futsal atau kemudian bermain bola, badminton, basket. Saya rasa tidak ada masalah. Porsinya saja yang ya, dikurangi porsinya gitu kita atur. Jadi jangan biarkan kita hanya tidur atau duduk dengan gadget saja. Lama-lama ketika habituasi atau postur kita itu mempengaruhi aktivitas atau kegiatan? Posisi kita, yaitu sering tiduran, sering rebahan, sering duduk aja, tidak ada aktivitas, itu juga mempengaruhi kadar oksigen kita, mempengaruhi gairah kita untuk beraktivitas. Itu yang membuat jadi semakin lemas. Gitu. Jadi mindset ini yang perlu kita luruskan. Nah, kira-kira adakah jam-jam tertentu? Kalau tadi kan dokter bilang mungkin di pagi hari bisa atau di sore hari bisa. Kalau misalkan dok, saya mengambil atau mungkin ayah bunda ada yang sama dengan saya, ya ini timingnya sebelum
buka puasa dari mungkin jam 3 atau jam 4 setelah sholat asar, saya olahraga, saya mentokkan terus sampai dengan jam setengah 6 dengan notabene tetap sama, jadi tidak ada yang dikurangi. Mungkin sewaktu belum Ramadan olahraganya banyak, mungkin dengan aktivitas yang cukup berat, tapi selama Ramadan dengan sama, apakah itu juga diperbolehkan? Ini membahas soal yang pertama waktunya, yang kedua apakah dengan aktivitas yang berat juga di waktu sore itu apakah juga diperbolehkan? Untuk Ananda, ayah dan bunda yang kondisinya sehat, tidak ada penyakit penyerta, untuk pagi misalkan olahraga ringan saja seperti jogging, berjalan ataupun bersepeda. Dengan sore kita bisa menggunakan olahraga yang lebih sedikit intensitasnya lebih tinggi, seperti tadi saya bilang futsal, kemudian basket, badminton, atau olahraga permainan yang lain, kasti dan sebagainya. Anak-anak mungkin menyenangi itu diperbolehkan, tapi tetap saya sarankan jamnya kita batasi. Kita jangan over seperti sebelum puasa. Takutnya apalagi anak-anak takutnya terlalu over, glikemi atau kondisi kadar gulanya turun, jadi batal deh. Yang kedua terlalu panjang, lupa diri, soalnya tinggalan atau mungkin terlalu haus atau terlalu lapar sehingga ketika berbuka jadi ngamuk atau balas dendam bahasa. Jadi tidak sesuai dengan pola makan yang benar tadi, gangguan perut nanti. Cukup 1 jam, saya rasa cukup ya. Kita mulai jam 4 sampai jam 5. Habis itu cooling down, persiapan untuk berbuka puasa, dan saya rasa cukup dan bisa tidak harus setiap hari, kita bisa jeda. Kalau yang biasanya setiap hari olahraga bisa dikurangi intensitasnya, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, saya rasa cukup untuk kegiatan bugar sehat di puasa dan di era pandemi. Nah, dok, sedikit ini mengutip ya dok, mungkin ada yang ayah bunda kok melihat anaknya ini senang melihat anaknya sehat, tapi sehatnya ini dalam keadaan mungkin agak gemuk gitu ya dok. Nah, kalau misalkan ada ayah bunda yang pengen bercita-cita atau mungkin ada dari anak-anak atau putra-putri mungkin yang ayah bunda kayaknya aku udah agak sedikit gemuk, apakah puasa ini aku boleh diet? Nah, ayah bunda ini ternyata mendukung. Ada nggak sih dok, mungkin dokter bisa ngasih tips sedikit untuk cara diet yang baik atau mengatur pola makannya anak-anak mungkin dengan olahraga tadi sore hari selama 1 jam, itu ada nggak dok tipsnya dok? Atau mungkin dari makanannya juga dok? Ya, tipsnya banyak ya sebenarnya. Kalau puasa, kalau seandainya pola makan kita benar, aktivitas kita benar, secara otomatis harusnya turun. Bagaimana kok puasa bisa tambah gemuk? Nah itu masalahnya itu biasanya kebanyakan biasanya pemilihan makanan. Karena dia merasa haus, merasa lapar, dia ketika berbuka atau sahur langsung menggunakan makanan yang banyak mengandung kalori, terlalu manis atau terlalu banyak minyak, gorengan-gorengan sangat senangi. Nah, pemilihan ini yang membuat salah, membuat salah. Jadi seolah-olah sama aja, malah lebih porsi yang dihitung-hitung. Sebenarnya dengan posisi yang sama, aktivitas sama, makanannya itu kita pilih dengan kondisi serat yang cukup, kalori cukup, atau disebutnya food combining dengan gizi seimbang, memperhatikan itu sudah menjadi harapannya bisa turun sedikit mengenai berat badan ya. Kemudian aktivitas fisik tidak usah terlalu berlebihan, tapi pilihlah aktivitas yang tepat. Kalau seandainya menghendaki, karena ini era daring ya, takutnya aktivitasnya lebih minimal, lebih banyak bermain gadget, takutnya menjadi obesitas pada anak-anak, para anak-anak. Bunda tidak perlu khawatir, siasatilah dengan asupan makanan yang minimal kalori, kemudian minimal yang manis ataupun minyak. Kemudian seandainya anak ini adalah potensi atau punya hobi berolahraga, bantu arahkan olahraga yang aerobik. Selama kita kan ini sudah menghadapi era pandemi dok. Kalau mengenai pengaturan ibadahnya juga dok, selama mungkin kan kesehatan kan bagian juga dari kebugaran juga ya dok. Karena kalau kita sehat, tidak bugar juga sama saja. Lebih baik sehat juga bugar ya. Nah itu kan salah satunya tetap menjaga protokol kesehatan selama bisa jadi aktivitas di rumah dan aktivitas saat beribadah juga. Nah kalau pas pengaturan ibadah saat itu bagaimana? Betul sekali Pak Angga, bahwasanya sehat itu tidak hanya sekedar mengenai makanan ataupun olahraga. WHO sendiri membahas mengenai kesehatan itu meliputi dari
kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan ekonomi juga. Ya. Itu penting. Biasanya ekonomi dok ya. Saya langsung senang ya. Jiwanya langsung terbang. Jadi kesehatan tidak hanya mutlak dari fisik ya, makanan maupun dari olahraga, tapi juga mental. Jadi menjaga ibadah-ibadah, rutinitas ibadah di sela-sela aktivitas sehari-hari. Ya. Harapannya dengan pandemi ini kita bisa memperbanyak kuantitas dan kualitas ibadah. Ini penting sekali ayat dan bunda untuk mendampingi ya, mulai dari tilawah, kemudian mulai dari selama ibadah, sholat sunnah, kemudian hafal-hafal, murojaah ya. Nah, apakah tidak boleh ke masjid di era pandemi seperti ini? Untuk saat ini kita Klaten sudah memasuki zona orange. Alhamdulillah. Zona orange secara waktu tetap kita memberikan arahan sesuai dari himbauan dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Klaten, bahwasannya tetap kita menjaga protokol kesehatan. Bagaimana dengan tarawih? Tarawih diperbolehkan seperti dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, bahwasannya tarawih kapasiti dari masjid 50% atau jaga jarak. Tapi sebentar tanpa himbauan aja kadang kurang dari 50% kapasitas ya. Tapi jangan seperti itu, harus di era pandemi ini harapannya anak-anak kita bisa berpartisipasi dengan jaga jarak. Kemudian biasanya masjid sudah paham mengenai protokol kesehatan, sediakan tempat cuci tangan. Cuci tangan jangan lupa menggunakan sabun ya. Sahabat sekalian, Anda dan ayah dan bunda menggunakan sabun atau hand scrub. Jangan lupa dengan beberapa step-stepnya kita memberikan cairan di bagian telapak tangan kita, ratakan. Kita praktek Pak? Boleh dok, sekarang dok. Iya. Punggungnya ya dok? Iya, kan sini sudah begini ya. Biar dalam. Iya. Biasanya gini langsung sagini aja dok. Iya. Kukunya jangan lupa. Biasanya kukunya panjang dipotong. Iya betul sekali. Karena untuk makan, mereka sunnahnya makan menggunakan tangan. Iya. Benar. Iya. Cuci tangan yang cukup ya. Kemudian menggunakan masker. Saya juga memberikan contoh pada masyarakat di masjid kita menggunakan masker. Mungkin ada himbauan dari kami dari tenaga kesehatan, dari pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Ketika kita sedang tidak sehat fisik, tidak mungkin Pak, yang namanya di era pandemi, kita nggak tahu bagaimana kondisi kita. Kita berharap ketika memang sedang tidak fit, ada flu atau batuk, kita tidak ke masjid atau area umum dulu, kita bisa mengganti dengan tarawih di rumah. Ya. Nanti ayah ataupun bunda bisa memfasilitasi anak-anak agar ibadahnya jangan sampai terlewat. Tidak harus masjid. Ya. Dan kalau seandainya ke masjid, sediakan dibantu sediakan masker, sediakan sajadah sendiri, dampingi untuk cuci tangan. Berikan contoh, dampingi karena anak-anak itu didampingi. Tapi anak-anak sepertinya sekarang sudah banyak mulai familiar dengan cuci tangan ya. Langsung. Saya sendiri juga umur 2 tahun ketika lihat ada tempat cucian langsung tangan. Wah, pintar. Dia tanya cuci tangan. Cuci tangan terus aja terus sekalian main air. Iya, main air. Hobinya anak-anak itu kita hobinya bermain air kita fasilitasi dengan sesuatu yang positif di situ. Nah, jadi tarawih bisa di masjid, juga bisa di rumah. Tapi tetap sama-sama menjaga protokol kesehatan. Jadi tetap utamanya harus selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun berada ya dok. Iya. Ingat TPA juga boleh sebenarnya ya. Tetap boleh ya. TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran pada anak-anak ya diperbolehkan. Tapi tetap protokol kesehatan, jaga jarak, kapasiti dilihat seperti itu, dan durasinya mungkin lebih dipercepat ya. Oh begitu. Durasi lebih cepat, dan aktivitas fisik yang sekiranya membuat dia kontak erat mungkin dihindari terlebih dahulu. Kalau memang belum bisa menjamin protokol kesehatan berjalan di masjid tersebut, mungkin bisa ditunda dulu untuk TPA-nya, atau mungkin TPA bergilir. Ya. Oh bergantian. Ya bergantian, itu juga bisa dilakukan. Jadi saya rasa
para takmir atau para tim dari pihak pihak masjid sudah mulai paham. Ya. Sekarang saya rasa Udah, soalnya di masjid di rumah saya juga sudah menyediakan cuci tangan sendiri, Ya, sabunnya sudah ada, bahkan sudah sedia hand sanitizer juga, Dok. Ya. Jadi kan memang persiapannya harus Ya. sangat amat bagus ya, Dok. Apalagi ini Ramadan. Ya. Puncaknya ayah bunda mungkin dan anak-anak pengen berlomba-lomba buat cari pahala, datang yang biasanya ke masjid belum sempat, sekarang disempatkan selalu ke masjid. Dengan banyak ibadah kita harapkan anak lebih dekat dengan Allah, kesehatan mentalnya lebih bagus, lebih dekat dengan ayah dan bunda juga karena ini sedang era pandemi. Harapannya dia bisa lebih sehat secara paripurna, secara keseluruhan. Amin. Ingat ya bunda dan anak-anak, COVID-19 masih ada, jadi harus selalu taat dengan protokol kesehatan. Benar, Dok? Betul sekali, Nah, Pak. sedikit, Dok, ini sebelum tips terakhir, Dok. Nah, ini saya mau menanyakan, mungkin saya agak maju lagi, Dok, agak flashback tadi terkait pola sehat lagi, menyinggung soal tidur saat Ramadan juga. Nah, ini pola tidur mungkin ya, Dok. Mungkin saat anak-anak ini kan biasanya saking senengnya Ramadan, saking senengnya bulan puasa, itu tidurnya nggak kontrol. Sahur ikut sahur. Biasanya anak-anak kan sebelum sahur yang lain ayah bunda masih tidur, ikutan temen-temennya buat bangunin. Nah, itu waktu tidurnya berkurang, menjadi lemas. Nah, kalau tipsnya untuk mengatur tidur utamanya untuk putra-putri atau anak-anak yang di audiens kita ini gimana, Dok? Untuk tipsnya mengatur agar anak-anak ini waktu tidurnya tercukupi, karena bulan puasa kan sangat kurang ya, Dok, jamnya tidurnya. Untuk tipsnya agar tercukupi pola tidurnya itu bagaimana, Dok? Jam tidurnya. Jadi Pak Angga, bahwasanya tidur itu memang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga jam biologis. Jadi ada istilah medis namanya jam biologis. Jadi kapan hormon ini muncul, jam-jamnya itu ada. Menyebabkan ini hormon melatoninnya muncul, kortisolnya muncul. Ini menyebabkan kondisi kita lemas, kita segar, itu ada alur sirkadian. Itu Masya Allah, ini Allah itu membuat alur di dalam tubuh kita itu sesuai demikian, Pak. Nah, tapi perlu dipahami bahwasanya kebutuhan tidur tiap orang tidak sama, ya. Memang secara umum kita menghitung 8 jam sehari. Tapi ada beberapa tipikal dari mungkin Ananda atau ayah dan bunda memiliki pola jam tidur yang tidak atau kurang atau lebih. Tapi saya berharap ya rata-ratanya orang Indonesia 8 jam, sebaiknya jangan lebih dari itu karena biar tidak lungkrah atau lemes. Bahasa Jawanya lungkrah. Nah, untuk mereka yang memiliki kecenderungan jam tidurnya pendek, ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ya cukupi situ. Jadi ayah dan bunda perlu mengenali dirinya sendiri, pola tidurnya itu adalah termasuk pola yang pendek, sedang, atau panjang. Begitu juga Ananda, tugasnya ayah dan bunda untuk mengetahui. Sehingga ketika sudah memasuki fase-fase cukup, oh ini cukup 8 jam, bisa diakali dengan malam 6 jam, malam 7 jam misalkan, siangnya 1 jam, silakan. Jadi diatur. Ada juga yang mungkin tipikal panjang. Kalau tidak panjang dia ada gangguan secara kesehatan, itu juga mungkin 1-2, tapi jangan terus digeneralisir. Semuanya harus panjang ya, Dok. Puasanya berapa jam, tidurnya berapa jam. Nah, itu nanti jadi kerugian untuk si anak sendiri, kerugian dalam kesehatan mental, kemudian kesehatan fisik. Nah, itu yang penting diketahui. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Ketahui pola tidurnya. Kedua, ketika memang dia mengantuk, alihkan dengan aktivitas-aktivitas yang bisa menggugah produktivitas, sehingga dia bisa bergairah lagi, energik lagi. Dengan cara ya dialihkan dengan hobi atau olahraga. Atau mungkin diajak berkreasi dengan keluarga, sesuatu hal yang sekiranya menarik buat si anak-anak ini juga bisa dilakukan. Biar kalau misalkan jam ada pengalihan, ada yang dialihkan, jadi biar dia nggak tidur atau ngantuk terus ya, Dok. Betul sekali. Nah, ini Dok, ini yang terakhir, Dok. Tipsnya jaga saat puasa nih, Dok. Tipsnya biar selalu bugar. Ini kan tadi kita sudah membahas dari pola makan, pola tidur. Nah, sampai tetap protokol kesehatan saat di masjid juga ataupun di tempat umum. Nah, ini, Dok, tipsnya untuk ayah bunda dan anak-anak di rumah agar tetap bugar selalu, tetap istilahnya kalaupun mengantuk ya bisa dialihkan, jam tidurnya sudah pas, misalkan 6 jam, tapi masih tetap mengantuk. Nah, ini tipsnya, Dok, biar ayah bunda anak-anak tetap bugar saat puasa atau saat Ramadan, Dok. Oke, ini konteksnya sehat dan bugar di era pandemi pada saat puasa.
Ada 5 hal yang ingin saya garis bawahi di sini, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik, sahabat viral semuanya. Ada 5 tips yang ingin saya berikan, yaitu adalah atur pola makannya, pola makan jenis makan tadi, berikan makanan yang sekiranya banyak mengandung karbohidrat kompleks, sayur dan buahan, dan gizi yang seimbang. Ya. Kemudian olahraga fisik yang cukup, dan pilihlah yang aerobik seandainya ingin menjaga postur tubuh dan kondisi tubuh. Nah, kemudian yang ketiga, tetap jalankan ibadah untuk mendekat kepada Allah, perbanyak ibadah agar positif, kemudian mentalnya juga terjaga dengan baik. Ibadah tetap harusnya lebih banyak ya kesempatan ya, seperti di era pandemi ini karena banyak era daring. Yang keempat, gunakan protokol kesehatan. Sehat dari kita cukup, tapi kita juga harus memperhatikan kesehatan sekitar kita. Benar. Dengan menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan. Yang kelima, ikut sukseskan program pemerintah dengan vaksinasi. Ya. Jangan lupa divaksin ya. Antri dia. Tetap antri ya dok. Nah itu dia ayah bunda dan anak-anak untuk tips bugar selama bulan suci Ramadan. Banyak sekali tips yang diberikan, tapi ingat walaupun tipsnya kita gunakan tetap tidak mematuhi protokol kesehatan sama saja. Nah itu saja mungkin Raman Saku hari ini dengan acara Healthy Life. Ketemu lagi di Raman Saku berikutnya, Ramadan Asyik bersama SDMKU. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.